Hai, kali ini kita akan membahas BPJS seumur hidup. Kenapa saya terkesan untuk membuat video ini? Karena saya pun baru pernah mendapat pertanyaan seperti ini. Mungkin selama ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tetapi untuk saya pribadi baru pernah saya mendapatkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya keinginan dari beberapa peserta, terutama bagi peserta-peserta yang sudah tua. Jadi mereka ingin itu kalau bisa ada BPJS yang seumur hidup, begitu. Sebenarnya sih ada, kalau bilang BPJS seumur hidup itu ada, dan memang BPJS itu memang bisa digunakan seumur hidup. Nah, tetapi yang mereka maksud ini saya juga bingung awalnya, begitu. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya atau penjelasan lebih lanjutnya, simak video saya sampai selesai. Oke, jadi ada beberapa peserta, rata-rata umurnya sudah semua pada di atas, dan itu mungkin kemungkinan harapan mereka dengan ekonominya yang sangat terbatas. Jadi sebenarnya yang mereka inginkan dari pemerintah itu memberikan BPJS gratis tapi yang seumur hidup, begitu. Nah, memang harapan mereka ini sebenarnya sangat bagus sekali, memang benar, dan kalau bisa pemerintah harus mensupport permintaan mereka seperti ini, begitu. Tetapi di sini saya mau menjelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk pada inti dari parah keinginan orang-orang tersebut. Jadi sebenarnya kalau bicara soal BPJS kesehatan yang seumur hidup, ya itu BPJS boleh dikatakan seumur hidup. Yang pertama kita kenal segmen kepesertaan. Yang pertama ada segmen mandiri. Kalau segmen mandiri sudah pasti kepesertaannya terdaftar seumur hidup. Artinya ketika teman-teman sudah memilih untuk mendaftarkan BPJS kesehatan segmen mandiri dan teman-teman sudah terdaftar, maka data kepesertaan teman-teman sudah tidak bisa dihapus lagi. Artinya teman-teman sudah terdaftar seumur hidup. Arti seumur hidup adalah teman-teman hanya bisa menghapus data teman-teman dari kepesertaan BPJS kesehatan ketika sudah meninggal dengan menyertakan keterangan akta kematian dari catatan sipil. Itu kalau untuk BPJS mandiri. Jadi sudah pasti secara otomatis kepesertaan kita itu seumur hidup, seumur hidup. Hanya saja tugas kita untuk membayar iuran setiap bulan, dan jika kita tidak membayar setiap bulan maka akan terjadi tunggakan. Dan misalnya tunggakan kita itu sudah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tunggakan yang terbaca hanyalah 2 tahun. Artinya tagihannya hanya mentok di 2 tahun. Itu untuk segmen mandiri. Yang kedua, untuk segmen PPU. PPU yang dalam hal ini PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, pegawai PPNPN. Nah, inilah berbeda lagi. Jadi kalau kita mau bilang segmen PPU ini adalah BPJS seumur hidup, belum bisa juga kita katakan demikian. Karena kenapa? Kalau segmen PPU yang PNS, TNI, Polri, sudah pasti mereka selama masih hidup akan dilanjutkan sampai mereka pensiun, gitu. Akan dilanjutkan sampai mereka pensiun. Artinya setelah pensiun, dan mereka juga akan menunggu sampai hari kematian, ya katakan begitulah. Nah, itu baru kepesertaannya dihapuskan lagi dari sistem BPJS kesehatan dengan cara menyertakan akta kematian dari capil. Nah, begitu. Tetapi kalau yang bekerja di swasta, karyawan-karyawan swasta, sudah pasti kepesertaan mereka itu tidak bisa dikatakan seumur hidup, karena mereka akan dihapus atau dinonaktifkan sebagai peserta BPJS kesehatan ketika mereka sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Nah, sama juga dengan pejabat-pejabat negara, contohnya misalnya anggota DPRD, begitu. Ketika sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi, ya maka sudah tidak terdaftar lagi sebagai peserta BPJS kesehatan dari segmen PPU karena sudah tidak bekerja lagi, begitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau untuk segmen PPU ada yang bisa dikatakan BPJS seumur hidup, bisa memiliki, begitu. Tetapi kalau yang tetapi ada juga yang tidak bisa memiliki BPJS seumur hidup karena tergantung pekerjaan masing-masing dari peserta tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga, segmen PBI. Nah, segmen PBI ini yang merupakan inti dari pembahasan kita. Jadi sebenarnya peserta BPJS kesehatan itu mereka menginginkan supaya kalau bisa pemerintah mendaftarkan kepesertaan mereka menjadi peserta seumur hidup, gitu. Ini harapan ini saya rasa harapan yang sangat bagus karena ini juga sangat membantu masyarakat, terutama orang-orang yang tidak mampu. Tetapi realita yang terjadi selama ini adalah kepesertaan BPJS kesehatan yang segmen PBI atau yang gratis itu, kepesertaannya itu rata-rata tidak seumur hidup. Jadi begini, kasus yang sering terjadi,
ada peserta yang memiliki BPJS pemerintah yang gratis ya, ketika mau ingin berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, rumah sakit atau puskesmas, setelah datanya dicek, ternyata kepesertaannya sudah nonaktif. Dan yang membuat mereka bingung begini, katanya tidak ada pemberitahuan. Iya, emang tidak ada pemberitahuan. Jadi itu wewenangnya pemerintah, dalam hal ini ya Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Jadi mereka yang mengcover data teman-teman. Biasanya setahu saya itu peserta yang mendapatkan BPJS pemerintah yang APBN itu biasanya kalau terdaftar di dalam data DTKS-nya Kemensos gitu. Ada juga yang BPJS pemerintah APBD, ya itu dari pemerintah daerah sendiri yang daftarkan, seperti itu. Nah, dan yang tadi yang saya bilang, pemerintah punya hak untuk mendaftar dan menonaktifkan. Dan teman-teman atau peserta saat sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri, segmen PBI yang gratis, saat pemerintah akan menonaktifkan tidak ada pemberitahuan. Dan saat sudah nonaktif pun teman-teman kebanyakan tidak akan tahu, dan itu real. Apalagi para peserta yang kalau di daerah-daerah terpencil seperti daerah timur, kalau di wilayah saya ini di Kabupaten Kepulauan Aru, itu daerahnya kan di pelosok-pelosok terdiri dari pulau-pulau yang mana akses internetnya pun belum cukup bagus untuk mereka mengakses layanan-layanan BPJS Kesehatan seperti layanan yang dulunya Cika, tetapi sekarang sudah disatukan menjadi Pandawa untuk mengecek status-status kepesertaan mereka. Karena kadang jaringan apa segala macam juga bermasalah, sehingga untuk mengecek, padahal lewat layanan Pandawa itu kan sebenarnya sudah sangat membantu peserta untuk mengecek status kepesertaan mereka. Tetapi kendala yang paling terbesar selama ini adalah jaringan kalau di daerah-daerah pelosok. Jadi kalau seandainya mereka sudah masuk rumah sakit dan tiba-tiba kepesertaan mereka sudah nonaktif, berarti alternatif yang mereka pilih hanya daftar BPJS Kesehatan segmen mandiri, dan itu tetap bayar iuran setiap bulannya. Apakah masyarakat sanggup? Saya pun tidak tahu. Di sini saya hanya memberikan sedikit pencerahan terkait apa yang peserta selama ini inginkan, begitu. Memang kalau di daerah-daerah terpencil, khususnya di kabupaten saya sini juga, Kabupaten Kepulauan Aru, banyak masyarakat yang tidak mampu sudah mendapatkan BPJS gratis, baik dari APBN atau APBD. Tetapi seketika juga itu biasanya kepesertaan itu dinonaktifkan secara besar-besaran gitu. Jadi biasanya yang sering kita temukan, kadang kalau sudah dinonaktifkan itu peserta itu sampai pusing, karena hampir sebagian besar data kepesertaan itu dinonaktifkan. Dan ini juga realita. Biasanya itu yang paling sering sakit atau masuk rumah sakit dengan perawatan di rumah sakit itu rata-rata masyarakat yang punya BPJS pemerintah ini yang gratis ini. Dan yang parahnya itu ketika mereka akan berobat tetapi kepesertaan mereka sudah nonaktif. Nah, saya tidak tahu seperti apa pemerintah akan memecahkan masalah ini. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sini saya hanya menyampaikan realita-realita saja dan keinginan daripada peserta BPJS Kesehatan segmen PBI. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe serta share video ini kepada yang lain. Tetap stay, jaga diri.